momen Ramadan tahun ini bagi kita yang hadir pada malam hari ini adalah yang terakhir, Kenapa yang terakhir? Waktu yang akan datang itu bagi kita yang hadir pada malam hari ini Allah terhijab. Artinya bi ayyi ardin tamut. Boleh jadi kita gak bisa bernapas lagi setelah Ramadan tahun ini. Setelah Ramadan tahun ini, bagi mukmin seluruh ibadah ubudiyah yang dikerjakan itu yang terakhir. Sedekah malam hari ini itu yang terakhir. Boleh jadi harta yang ditinggalkan dalam bentuk pundi-pundi, cans, pakai cans lagi, deposit properti itu bukan milik kita, bukan milik kita. Jadi yang saudara letakkan, yang dikeluarkan infak pada jalan Allah, itulah hak kita, yang dikatakan sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang mengalir. Kemarin saya di-share oleh seorang teman dari Mekah. Itu nampaknya di belakang Zamzam Tower itu dulu ada rumah sakit An-Nur. Saya masuk ke Mekah itu tahun 96, 95 ada masuk Mekah. Jadi di sebelahnya itu ada nama Ajiat. Ajiat itu Aceh sebenarnya. Karena orang Arab bisa nyebut C. Ajiat, Jalan Aceh. Itu sekarang tuh dibikin Hotel Ajiat, wakaf dari masyarakat Muslim di Aceh. Samudra Pasai yang dikenal dengan Serambi Mekah. Islam itu masuk ke Indonesia katakanlah abad yang ke-13. Sudah datang jamaah haji dari Indonesia ini ke Mekah untuk membuat penampungan masyarakat Aceh. Itu membeli satu lahan. Dulu belum ada peraturan resmi dari pemerintahan Arab Saudi tentang pemilikan hak tanah di sana. Sekarang tempat tersebut diwakafkan, dijadikan hotel, dikelola oleh Mamlakah Arab Saudi. Makanya setiap tahun jamaah Aceh itu mendapat properti dari wakaf tadi. Insya Allah, situ tanda. Kalau jamaah yang berangkat dari Aceh, katakanlah berapa ribu yang berangkat dari Aceh, setiap orang itu mendapat apa? Properti dari hasil hotel. Bayangkanlah, setiap hari orang umroh. Orang umroh Pak, berapa uang yang masuk? Kemudian belum musim haji, karena dekatnya itu ke haram, hanya 500 meter ke haram. Setiap detik itu hotel menghasilkan uang. Insya Allah.
Biasa itu dia katakan orang yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, tapi propertinya tetap mengalir. Itu dunia, Pak. Dunia. Kemudian, Pak, Allah takdirkan saya tahun kemarin berhaji dan mendapat haji, maaf Pak, dalam rangka tahlus nimah mungkin haji yang ke-20 kali, dalam rangka, bukan sombong-sombong Pak ya, dalam rangka tahlus nikmah, mendapat tempat di hotel Utsman bin Affan. Aslinya hotel Utsman bin Affan itu adalah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan waktu berhijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin, kalau orang Madinah Ansar, mereka mengerti dengan punya lahan sendiri, tapi kalau muhajirin, mereka nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah kasih tahu, siapa yang mau beli sumur yang dimiliki oleh Yahudi, itu Utsman bin Affan ngangkat tangan, saya ya Rasulullah yang akan membelinya. Masya Allah. Lalu terjadi pendekatan antara Utsman bin Affan dengan pemilik bi'run, sahibul bi'ri, yang mempunyai bi'run itu kan sumur, bi'r Zamzam, sumur Zamzam. Mau kamu jual enggak ini sumur? Enggak mau katanya. Kalau enggak mau, karena konsumen ini air, katakanlah orang Tanjung Priok dulu itu kan pakai dorong Pak, air sumur ya, air aliran dari Manggarai sana. Saya beli separoh, nggak usah jual semuanya, separoh aja. Jadi separoh kamu kelola, separoh saya yang beli. Harinya seminggu kamu yang jualan, seminggu lagi saya yang. Tapi Utsman bin Affan itu mempunyai feel bisnis. Kenapa? Karena iman yang mengatur dirinya. Konsumen kan orang Islam nih, makanya Bapak hormat, gampang sekali kalau kita untuk memutus mata rantai perekonomian yang dari non Muslim. Jangan belanja sama mereka. Stop. Siapa yang mau beli coba? Serentak kaum muslimin tuh nggak mau belanja di Alfamart atau Indomart. Siapa yang mau belanja coba? Lalu Bapak hormat, pada giliran Utsman bin Affan, dia perintahkan kepada seluruh kaum muslimin, bawa ember, bawa gentong, bawa drum, isi semuanya. Apa sebab minggu depan itu bukan giliran kita lagi, makanya pas giliran si Yahudi ini mendapat giliran akan menjual air, nggak ada yang datang. Air sudah diambil semuanya oleh kaum muslimin. Paham toh? Ngerti nggak Bapak ini ceritanya? Karena sudah nggak ada lagi membeli. Akhirnya kata Yahudi, udah Utsman, saya jual semuanya ini pada kamu. Paham Bapak? Itu sumur semenjak hijrah Rasul 1500 tahun sampai sekarang itu dijadikan hotel. Hotel Pak. Apa yang kalah? Padahal warisan daripada Utsman bin Affan itu siapa kita nggak tahu lagi. Mengalir terus harta wakaf. Maka kalau ini dikelola secara baik, makmur ini kaum muslimin. Paham? Sadaqatun
Jari. Itu jari itu mengalir terus. Tidak ada henti-hentinya. Jemaah, itu cerita sedekah jariyah nih. Sekarang soal iman lagi. Yang pertama kali beriman itu siapa? Coba saya tanya bapak-bapak. Yang pertama kali beriman itu siapa? Coba. Ah? Amanar rasulu bima. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Yang pertama kali beriman itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kali kita beriman kan. Lalu Rasulullah, iman yang dimiliki itu berdakwah, didakwahin kepada Khadijah. Khadijah beriman lagi. Paham? Makanya setelah Rasul beriman, orang beriman pun, mukmin pun beriman. Kita sekarang ini termasuk kriteria apa? Mukmin. Yang nggak mau makan kalau pakai apa? Layar kakinya kelihatan, malu sama Allah. Karena iman tuh malu tuh. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Enggak berani dia masuk ke tempat-tempat makan di pinggir jalan, di jalan Tawes, Jemalan, di sini-sini, yang di jalan Cucut dekat. Enggak berani dia. Apa sebab? Malu. Malu sama siapa? Sama Allah. Kalau orang sudah punya malu, malu itu bahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Man lam tastahi fasna ma syi'ta. Orang yang tidak punya malu, dia boleh berbuat semaunya saja. Jadi budaya kita sekarang Pak Indonesia ini, imannya terkuras, rasa malunya nggak ada, malah berbangga dia terkorupsi. Dadah dia bilang, korupsi dia berbangga dia. Malah orang yang mencuri digiring oleh massa, yang hartanya nggak berorang miskin mencuri itu dihukum. Tapi para koruptor yang triliunan itu mereka enjoy saja. Kenapa? Tidak punya malu. Bapak, jadi iman itu mendatangkan apa? Malu. Nah, sekarang budaya malu sudah nggak ada lagi. Hilang budaya malu. Berarti iman terkuas dari dada kaum muslimin. Nah, bersyukur kita. Semoga iman yang ada ini akan bertambah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Orang yang beriman pada Allah, Allah tuntunkan hatinya. Dituntun hatinya, dituntun. May yahdillah yahdi qalbahu. Makanya iman pertama kali dengan siapa? Allah. Diletakkan di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah gaib, beriman dengan yang gaib. Makanya yang sekarang ini manusia minta bukti bahwasanya mana ada Allah, mana ada Tuhan. Mereka apa? Karena dasar pijakan mereka itu ateis, anti Tuhan. PKI kan nggak ngerti dengan Tuhan. Kalau orang beriman enggak, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhim raqibun. Tidak satu pun lidah berbicara melainkan dicatat oleh raqib dan atid. Masyaallah. Iman tuh kayak begitu, Pak. Ya. Jadi
Inilah yang harus kita syukuri. Ya Allah, saya ini dijadikan orang beriman. Dengan iman itulah kita bisa mengantar hidup kita ini apa? Hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Dengan iman itulah yang menumbuhkan perasaan malu yang ada pada diri kita. Ya cukup demikian Pak. Kajian kita malam hari ini. Pegang aja. Kalau nggak punya malu, boleh berbuat apa saja. Ya, subhanakallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.